Syiar tak mesti di mimbar. Syiar bisa di mana saja dan oleh siapa saja. Mensyiarkan Islam adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh penganutnya. Siapapun pasti punya jalan mensyiarkan Islam dengan caranya sendiri. Islam, seperti yang diajarkan Rasulullah, adalah rahmat bagi semua. Kehadiran Islam bukan untuk mendiskreditkan, memecah belah, apalagi menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Islam mengajarkan kasih sayang, cinta damai, serta menghormati dan menyayangi sesama. Setidaknya begitulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan engkau tidak diutus melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Namun, Islam yang damai, penuh lemah lembutan dan kasih sayang, justru malah dilabeli sebagai teroris, radikal, intoleran, dan stigma negatif lainnya. Saya mencermati bahwa penilaian negatif itu lahir dari ketidaktahuan mereka tentang Islam yang sebenarnya. Mereka tidak melihat Islam dari dalam, tidak mempelajari Islam langsung dari sumbernya. Yang mereka lihat hanyalah Islam di permukaan. Ironinya, yang mereka lihat adalah Muslim yang tidak taat, Muslim yang tidak benar-benar mengamalkan Islam dengan sempurna. Sehingga Islam yang tercitra dalam benak mereka adalah seperti yang mereka saksikan, radikal, teroris, dan intoleran. Padahal Islam bukan begitu. Andai saja kita hidup semasa dengan Rasulullah, tentu kita akan melihat langsung Islam dari sumbernya. Atau kalau kebetulan kita kenal dengan Abu Bakar, sudah jelas kita akan menyaksikan secara langsung kelembutan dan penyayangnya seorang Muslim. Kita bisa melihat bagaimana Muslim membela kemanusiaan ketika Abu Bakar menghabiskan hartanya, memerdekakan budak hanya karena menyelamatkan seorang Bilal dari siksaan majikannya. Atau mungkin bila kita bertemu dengan Umar bin Khattab, tentu kita juga bisa belajar langsung tentang sikap tegas seorang Muslim terhadap kebatilan, namun lemah lembut terhadap sesama. Kita mungkin juga akan ikut menangis ketika melihat Umar sebagai seorang presiden memikul sendiri sekarung makanan di tengah malam karena mendengar ada warganya yang kelaparan. Atau mungkin kita bisa belajar bagaimana menjadi orang kaya yang dermawan seperti Utsman bin Affan yang membeli sumur dengan harga mahal lalu tanpa ragu menggratiskan airnya pada semua warga. Atau anak-anak muda yang bila bertemu dengan Ali bin Abi Thalib akan tumbuh secerdas dan sepemberani Ali. Mungkin akan lahir generasi muda yang gagah berani, cerdas, santun, namun pemalu dan sangat menghormati perempuan. Namun sayang, kita tidak hidup di masa itu. Kita tidak melihat itu semua. Kita hanya umat di penghujung masa yang melihat Islam dari generasi akhir zaman yang terpaut jarak ribuan tahun dengan Rasulullah. Tentu sumber belajar kita tidak sesempurna Islam di masa Rasul. Sumber belajar kita tentang Islam adalah para ulama, para ustadz, pendakwah yang mengenalkan Rasulullah dan para sahabat
melalui kisah-kisah heroik mereka dan mendakwahkan Islam agar yang kita lakukan serupa apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat, atau paling tidak mendekati itu. Masalahnya, tidak semua orang memilih jalan menjadi ulama. Juga tidak semua orang mengerti dan mau membaca kitab, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran, mendalami hadis Nabi, dan mempelajari sirah dan kisah para sahabat. Orang-orang di luar Islam, juga orang-orang awam yang pemahamannya terhadap Islam, akan melihat Islam dari kita. Mereka mengenal Islam dari penganutnya. Muslim seperti apa yang mereka lihat, maka seperti itulah Islam yang dikenalnya. Seorang anak akan belajar Islam dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mengamalkan Islam, maka akan seperti itu pula lah ia akan mengenal Islam. Seorang murid akan mengenal Islam dari gurunya. Seperti apa gurunya mengamalkan Islam, maka seperti itu pula lah murid akan mengenal Islam. Tetangga non-muslim akan mengenal Islam dari tetangga muslimnya. Seperti apa sikap kita dalam bertetangga, maka seperti itu pula lah gambaran Islam di mata tetangga kita yang non-muslim. Karena itu, sebagai muslim, kita punya tanggung jawab moral sebagai duta bagi agama. Bila syiar di mimbar telah diambil para ulama, ustadz dan para pendakwah, sebagai jurnalis, saya memilih lensa dan pena sebagai jalan dakwah. Dengan mata lensa, saya gambarkan kelembutan Islam melalui potret pribadi seorang muslim. Dan dengan ujung pena, saya ceritakan keindahan Islam agar orang-orang mengenal Islam secara sempurna.